Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, weton Sabtu ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang cara membersihkan kodam weton Sabtu. Ya, kenapa kok harus dibersihkan kodam itu? Ya, kalau kodam itu tidak bermanfaat, ya, malah justru bermudarat ya, terhadap diri Anda. Ya tentunya teman-teman weton Sabtu ya harus bersihkan. Ya. Misalkan ya, Anda ini memiliki kodam pagar badan. Ya. Otomatis teman-teman weton Sabtu ini pagar badan ini was berkarisma, berwibawa. Terus apa lagi? Anti tembak, anti bacok, anti malu misalnya. Bercanda ya teman-teman, jangan serius tok gitu ya. Saya sebenarnya pengen bercanda ya, tapi tidak iso teman-teman. Semangatnya itu kau terlalu kencang gitu. Ya, coba Anda lihat video saya mulai dari channel ini dibuka, terus kau pancang terus itu semangat itu. Nah kalau Anda yang dikasih semangat, tidak semangat itu ya piye gitu. Ya. Nah, kembali ke tema teman-teman. Jadi kodam ini kan makhluk halus teman-teman. Ya. Bagaimanapun dampaknya, bagaimanapun keberadaannya. Ketika kita ini ketempatan kodam, ya pasti akan berdampak. Mau jelek mau buruk, podo toh, jelek dan buruk kan sama ya. Itu akan ada dampaknya. Ya. Kadang kita ini tidak berpikir itu, gitu. Kita itu berpikir manfaatnya. Gitu. Saya ini diikuti oleh kodam. Ini saya diikuti oleh kodam ini. Gitu. Kita berpikirnya itu toh, gitu. Tapi kita ini tidak pernah berpikir dampak dari keberadaan kodam kita. Pasti ada konsekuensi yang harus kita bayar ketika kita ini diikuti oleh kodam. Apalagi kodamnya salah gitu ya. Kadang orang berpikir misalkan ya, Anda ini bekerja yang di tempat rawan gitu. Ya, tempat rawan misalkan di Papua karena kan rawan toh. Rawan KKB misalkan, kan rawan toh. Nah, Anda akhirnya pakai kodam untuk kekebalan, sehingga ketika dibacok meceling, gitu. Ditembak meceling, gitu. Nah, ini juga akan ada dampaknya ya. Selain Anda kebal, ini juga akan membawa dampak terhadap rezeki Anda. Ya, biasanya kodam dari jenis yang sifatnya itu untuk pagaran. Ini hawanya panas. Coba bayangkan, ketika hawanya panas berpengaruh terhadap diri Anda. Ya, emosi Anda akan labil. Lah, ketika emosi Anda ini labil, otomatis ya, mudah marah. Ketika mudah marah, rezeki Anda ya pasti seret. Bagaimana orang berhubungan dengan Anda terus Anda ini marah-marah dong ya sumpah. Ya pasti akan menghindar. Inilah yang tidak kita sadari. Itu katanya dengan pagar badan ya. Coba kalau itu pagar rumah ya, maka efeknya akan terhadap satu rumah ya, rumah dipagari ya, efeknya satu rumah lah, satu rumah ini emosinya labil semua ya. Akhirnya apa, hidupnya berantakan, banyak masalah, banyak musibah di dalam kehidupannya. Walaupun ini secara tidak langsung ya, ini pengaruh energi itu sangat besar seperti itu teman-teman. Sama halnya Anda ini berada di tempat panas, berada di tempat dingin, berada di tempat yang sejuk. Karakter tiga orang ini pasti beda. Alam ini akan berpengaruh ya, sama halnya dengan itu. Energi itu akan berpengaruh seperti itu. Nah, terus kalau Anda sudah sadar ya, bahwasanya kodam itu berpengaruh terhadap diri Anda. Nah, tentunya ketika kita ini akan membersihkan kodam itu ya teman-teman, ini tidak semudah kita membersihkan setan itu. Membersihkan makhluk halus. Kenapa? Ada ikatan batin. Ada ikatan batin ini loh ya, ikatan rasa kita dengan kodam tadi. Kecuali kalau Anda tidak pernah melihat kodamnya, ya tidak tahu ini kodam atau makhluk halus ya, itu tidak masalah.
Tapi kalau kayak saya ini ya, saya punya kodam yang ada di dalam pusaka. Ini saya mau buang misalkan ya. Saya mau hilangkan. Yo sangat sulit sekali gitu ya. Kadang tiba-tiba muncul ya rasa kangen ya. Kangen ingin ketemu dengan kodam saya gitu. Ya, muncul datang kembali lagi. Nah, jadi yang sulit itu memutus ikatan batin. Seperti Anda ini punya pasangan terus ada ikatan batin. Bagaimana Anda mau memutuskan? Nah, sesulit itulah ketika kita ini akan membersihkan kodam. Tapi ya bisa. Ya. Ketika kita ini bisa memanipulasi rasa, bisa memanipulasi pikiran, ya bisa. Ya, caranya bagaimana? Ketika kodam itu sifatnya negatif, maka Anda harus bertindak positif. Artinya apa? Laku spiritual yang sifatnya positif. Misalkan Anda punya kodam penjagaan, sifatnya negatif, kewasar, Anda menjadi emosi, marah dan sebagainya. Anda buat puasa terus, ya, puasa terus. Ini lama kelamaan kodam itu tidak betah. Kodam itu akan nyingkir. Ya, jangan berpikir menyingkirkan kodamnya, tapi meningkatkan energi positif Anda. Maka dengan sendirinya kodam itu akan pergi dari diri Anda. Nah, ketika kodam itu pergi dari diri Anda, maka pengaruhnya juga akan hilang. Tapi ini butuh waktu. Ya. Kenapa butuh waktu? Karena sudah ada ikatan batin antara Anda dengan kodam Anda. Beda kecuali tidak ada ikatan batin, itu sangat mudah. Nah, kita akan bahas di video selanjutnya ya. Kalau malu halus itu bagaimana? Ya, jadi teman-teman weton Sabtu, untuk melepaskan ikatan kodam Anda itu sulitnya seperti itu. Ya, kalau katakanlah kodam itu menempati sebuah pusaka, ya pusakanya ini dikasihkan orang, dijual, diberikan. Itu langkah pertama yang Anda harus lakukan. Kalau itu katakanlah kodam pagar, ya, misalkan Anda ini pakai jimat, pakai cincin, ya cincinnya dibuang. Benda-benda yang menjadi media kodam tadi itu dibuang, diberikan atau dihibahkan, dikasih wis, atau dilarung wis. Pokoknya tidak kelihatan mata Anda. Karena ketika Anda ini kelihatan mata, maka batin Anda ini akan terusik. Nah, akan diingatkan lagi. Lah, inilah sulitnya di sana. Ketika sudah ada ikatan batin itu sulitnya di sana. Sama dengan Anda ini ketika diputus pasangan Anda. Untuk menghilangkan, buang semua kenangannya, fisiknya, foto-fotonya, pemberiannya, semuanya buang. Jangan sampai ada di depan mata Anda. Nah, ketika Anda bisa melakukan itu akan membantu ya, minimal lah 50% itu bisa membantu Anda. Yang 50% soal perasaan batin Anda. Nah, ketika kodam yang menempati diri Anda ya zikir, wirid, baca kitab suci, ibadah. Nah, akses energi positif sehingga energi negatif kodam yang ada di dalam tubuh Anda ini akan lenyap hilang. Apakah bisa diruqyah? Bisa. Tapi hanya sesaat. Anda ya datang ke kiai diruqyah, ya. Terus batin Anda kangen sama kodamnya, balik lagi. Nah, itulah. Ya. Makanya sulit untuk menghilangkan kodam itu lebih sulit daripada menghilangkan makhluk halus. Karena adanya ikatan batin. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.